dan istirahat. Tapi tidak apa-apa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, saya caleg di penggerak CIP Angkatan 11 Kota Payakumbuh, di mana maksud dan tujuan saya untuk datang menemui Bapak kali ini dalam rangka memenuhi tugas tersebut Pak. Modul 31 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang suatu masalah atau mungkin peristiwa yang terjadi di sekolah ini selama Bapak memimpin di sekolah ini. Iya. Bagaimana Pak? Bersedia Pak? Insya Allah dan alhamdulillah, kalau saya ada kasus nanti Pak jawab apa adanya saja. Iya. Baiklah Pak, kalau begitu kita mulai saja ya Pak ya. Silakan Bu Dona. Untuk pertanyaan pertama ini, apakah Bapak selaku pemimpin di sekolah ini pernah menghadapi kasus selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 48 ini Pak? Baik Bu Dona. Bapak sudah lebih kurang 1 tahun sebagai kepala sekolah di SD Negeri 48 ini. Boleh dibilang baru ya Pak? Baru Bu Dona. Dan sangat minim pengalaman. Namun kasus tidak bisa dielakkan. Makanya selama 1 tahun itu ada beberapa kasus. Nah, di antara kasus yang ada itu pernah terjadi di sini di SD 48 ini beberapa bulan yang lalu. Kita pernah menyelesaikan kasus itu. Artinya selama 1 tahun ini benar-benar ada kasus di sekolah kita ini. Berarti boleh dikatakan ini kasus pertama ya Pak Bapak di sini? Tidak juga pertama Bu Dona. Ada beberapa kasus. Namun kasus itu ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang berat. Begitu. Kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Mungkin bisa Bapak menceritakan sedikit kasus tersebut Pak? Kasusnya begini Bu Dona. Awal dari kasus ini sebenarnya sepele. Ya. Nah, ada 2 anak yang saling dia satu kelas, kemudian juga berkawan atau berteman. Namun ada satu hal yang membuat anak ini jadinya bertengkar. Awalnya mereka saling menyebutkan nama orang tua. Nah, dia keduanya laki-laki. Yang satu orangnya agak pendiam Bu Dona. Yang satu agak suka memperolok-olokkan kawan. Jadi yang suka memperolokkan kawan ini menjelekkan nama orang tua yang pendiam tadi. Namun karena sudah mungkin sudah begitu banyak diperolokkan orang tuanya, akhirnya emosi Bu Dona. Dan yang pendiam tadi dia tidak mengeluarkan suara, langsung yang pendiam ini menggigit bagian badan dari anak yang menyebut nama orang tua tadi. Nah, maka terjadilah kasus seperti yang Bu Dona sampaikan tadi atau tanyakan tadi. Jadi selaku seorang pimpinan di sekolah ini, yang namanya anak-anak kita tidak bisa mengelakkan Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang masalah sepele bisa jadi serius, sehingga menimbulkan sebuah kejadian yang di luar dugaan kita. Iya betul. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Begini Bu Dona, tentu seperti yang Bu Dona katakan tadi atau sampaikan tadi, ada yang mengandung nilai benar keduanya atau benar salah mungkin. Nah, jadi tentu kita identifikasi masalah dulu. Nah, dari mana mulainya? Bagaimana asalnya, asal kasus itu? Kemudian tentu untuk menentukan kasus tadi tentu kita libatkan orang-orang siapa yang terlibat di sana. Nah, kalau sudah kita identifikasi, kemudian kita libatkan orang-orang yang mungkin membantu penyelesaian masalah, maka kita akan bisa membedakan kasus itu. Yang pertama mungkin benar sama benar, itu yang dikatakan dilema etika, atau benar dengan salah misalnya.
Nah, itu mungkin namanya yang lain atau lain sebagainya, itu kasusnya itu lebih besar, lebih menengah atau lain sebagainya. Yang jelas kalau dia benar sebenar, maka kasusnya itu dilema etika, kita kelompokkan begitu, benar. Ya Pak, berarti secara garis besarnya Bapak sudah bisa mengelompokkan bagaimana peristiwa ini terjadi, bagaimana kejadian di sekolah, ya Pak ya, begitu Ya, prosedur betul, yang Bapak benar. terapkan Ya, begitu. ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkadang kita kan kita harus toleransi kepada orang tua, Iya, toleransi. iya, iya. Kita mempertimbangkan segala hal. Iya, betul. Bagaimana Benar, ya. Tindakan yang kita lakukan yang efektif, yang sudah kita laksanakan tadi, kita kan sudah bercerita tentang penyelesaian kasus atau masalah. Kita identifikasi dulu, itu yang pertama. Kemudian kita siapa yang terlibat di sana. Nah, yang terlibat yang jelas pelaku dulu. Kemudian orang tua bisa kita libatkan atau saksi-saksi. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu sudah tahu siapa yang terlibat di sana dan sudah bisa kita kelompokkan, maka nanti kita akan bisa mengambil keputusannya. Apa keputusan yang terbaik untuk masalah ini? Yang jelas keputusan ini nanti bermanfaat bagi semua pihak. Kalau dapat, tidak merugikan, dan kita berusaha tidak merugikan salah satu pihak. Dan yang sudah kita laksanakan, alhamdulillah, tidak ada yang merugikan satu pihak, yang jelas dapat bermanfaat untuk semua pihak. Nah, begitu Bu Dana. Iya, betul. Jadi sebuah kejadian itu sudah dilaksanakan seperti itu ya Pak selama Iya, sekolah begitu ini. Bu Dana, ya. Hal-hal apa saja yang Bapak lakukan selama ini yang kira-kira menjadi sebuah tantangan bagi Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Baik Bu Dana, kita sudah identifikasi masalah, kita sudah cari yang terlibat, kemudian kalau perlu kita panggil komite. Namun tentu ada tantangan-tantangan. Nah, suatu menyelesaikan masalah itu, tantangan yang mungkin yang kita temukan, ada konflik kepentingan antara yang membuat kasus tadi. Jadi kita sulit memutuskan siapa yang benar dan salahnya. Itu ada salah satu tantangan. Mana benar yang salah tentu kita identifikasi semuanya, termasuk saksi-saksi yang ada di sekitar sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya tekanan dari luar. Misalnya ada salah satu anak bermasalah, kemudian orang tuanya sampai di sini kita selesaikan. Namun tidak orang tua saja yang berbicara, ada pihak-pihak ketiga yang ingin mereka itu berseteru atau tidak selesai masalahnya. Jadi itu jadi tantangan. Nah, kemudian yang ketiga tantangannya, setiap pihak tidak lapang dada. Nah, kalau tidak lapang dada kita menyelesaikan masalah, itu tidak akan selesai Bu Dana. Gitu ya Pak. Begitu Bu Dana. Berarti tantangan itu bisa datangnya dari luar ya Pak ya? Ya, Bisa dari luar. Nah, ya, itu. Tapi alhamdulillah berhasil semuanya dilalui ya Pak sebuah tantangan. Alhamdulillah ada beberapa kasus Bu Dana dengan bantuan kawan-kawan, komite LPM dan lain sebagainya, alhamdulillah selesai semua. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau Bapak pada waktu terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu? Atau misalnya untuk penyelesaian masalah ini harinya besok atau bagaimana? Iya. Baik Bu Dana, yang namanya masalah kita tidak ada yang inginkan. Siapapun orangnya, kita tidak ada yang ingin terjadi masalah. Kau dapat sepanjang tahun, sepanjang hidup kita tidak ada masalah. Namun itu tidak bisa kita kehendaki. Nah, sewaktu-waktu pasti ada masalah. Dan di sekolah kita tadi ada beberapa masalah. Dan yang tadi sudah Pak ceritakan ke Bu Dona, itu masalahnya menggigit beberapa bagian, ada bagian tubuh yang digigit, dan itu masalahnya kan begitu. Nah, kalau ada masalah,
ya tentu kita selesaikan. Selesaikannya lihat masalah dulu. Iya, Pak. Apakah itu ringan, apakah itu menengah, apakah itu berat. Nah, kalau ringan kita cukup memanggil anak saja. Nah, itu kalau ringan Bu Dona. Iya. Mungkin wali kelas panggil. Artinya dalam waktu sesaat itu juga. Sesaat itu juga, dan mungkin tidak perlu ke kepala sekolah. Nah, sampai di wali kelas. Kalau mungkin menengah sampai di organisasi anti bullying, anti kekerasan, kan begitu. Iya. Atau kita perlibatkan dengan orang tuanya. Tapi kalau seandainya itu kasusnya berat dan mengandung resiko, Iya. itu tentu perlu partisipasi kita bersama. Mulai dari yang terlibat tadi, wali murid, kemudian guru yang tergabung dalam organisasi anti bullying tadi, dan tentu kepala sekolah yang pasti ada di sana, karena itu kasusnya sudah berat. Nah, jadi harus harus kita selesaikan sekali. Nah, alhamdulillah apa yang sudah ada masalah dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, begitu bukan? Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih ada 2 lagi nih, Pak. Boleh, Bu Nana. Tapi untuk yang pertanyaan yang berikut ini dari uraian yang Bapak sampaikan tadi sepertinya sudah terjawab juga. Yaitu adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Bapak sudah jelaskan tadi misalnya Iya. komite, orang tua, ataupun organisasi di sekolah yang mampu mendorong kita untuk pengambilan keputusan. Jadi pertanyaan yang terakhir ini ya, Pak. Iya, baik Bu Dana. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak sebagai pengambil keputusan dilema etika? Begini Bu Dana, sebesar apapun kasus, kalau seandainya kita berkomunikasi secara terbuka, kasus yang besar itu bisa dikatakan tidak jadi masalah, karena kita saling berbicaranya saling terbuka, komunikasinya saling terbuka, dan saling berkolaborasi, dan itu anak itu adalah anak kita. Nah, kalau seperti itu, insya Allah tidak lama kita menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah itu harus lapang dada. Nah, jika semua kita sudah berlapang dada dan tidak menonjolkan ego masing-masing, seperti yang berkomunikasi terbuka tadi, itu juga akan menyelesaikan masalah secara cepat. Jadi itu yang jadi pelajaran bagi kita, apapun masalahnya dan sebesar apapun, berkomunikasi terbuka dengan lapang dada, maka keputusan-keputusan, masalah-masalah akan dapat kita selesaikan dengan baik. Kemudian keputusan itu akan bermanfaat bagi semua pihak. Begitu Bu Nana. Itu pun tidak kepada siswa ya, Pak? Iya. Itu ke semua warga sekolah. Semua warga sekolah. Semua warga sekolah. Dari uraian yang Bapak sampaikan, mungkin juga menjadi pengalaman bagi kami sebagai seorang Mudah-mudahan calon guru penggerak, yang juga ini sudah memenuhi untuk tugas saya ini, Pak. Dan semua pertanyaan yang saya sampaikan sudah terjawab, dan saya puas dengan jawaban yang Bapak berikan. Iya, Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bapak luangkan. Mohon maaf apabila salah kata tadi, Pak, kurang pada tempatnya. Terima kasih, Pak, atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.